Halo guys. Ketemu lagi bareng gua Muhammad Faisal dan Vincent Rompi di channel Si Buruh Pabrik. Oke, seperti biasa kalau kita berdua berarti kita akan menguak info dan fakta tentang apapun yang sedang viral akhir-akhir ini. Iya betul sekali, kan? betul sekali. Ya meskipun ini tidak terlalu hangat sih, maksudnya udah lama lah. Udah lama tapi agak masih hangat-hangat gitu. Ya, yaitu tentang apa? Citayam Fashion Week ya. Tahu nggak dia udah pindah sekarang, bukan SCBD iya. Di mana coba? Kan? Bukan. Di mana? Ini Mall Kuningan. Oh, pindahnya di situ. Di Mall Kuningan. Sekarang katanya lebih tertata, terstruktur dan lebih rapi aja guys katanya. Ya apapun hasilnya mudah-mudahan ya lebih baik lagi ya. Karena lebih kan baik lagi. Ini fenomena yang lumayan maksudnya bagus juga buat kancah perfectionan week Indonesia kan. Sampai-sampai ke Sukabumi juga ada dong. Di mana tuh? Ya, Cibadak. Merambah ke Jawa Barat juga. Kasih pesan deh buat anak-anak Cibadak. Untuk anak-anak Cibadak, teruslah berkarya, dukunglah industri fashion ya, terutama lokal brand ya. Karena lokal brand ini kalau nggak ada kalian siapa lagi yang beli? Dan hati-hati, soalnya kan kalau di Sudirman itu kan enak gitu ya, yang nongkrong Alfa, Pajero. Tapi kan enggak. Waktu dulu mah kan yang turun dari kereta, dari KRL. Enggak kan itu kan sekarang kan diinvasi sama orang kaya. Cuman intinya kalau di Cibadak hati-hati guys. Kan ada Call Bogor ya. Bisi silain ke Fashion Week kasih cut gitu kan. Jadi hati-hati kalau Bogor kan jet darat. Nah, kalau buat anak-anak Cibadak hati-hati lah. Gua tetap ngedukung sebagai anak Sukabumi juga ngedukung banget sih. Jadi gini, kenapa gua mengangkat isu tentang Citayam Fashion Week? Karena kan sekarang lagi rame ya, sampai pada akhirnya mereka pindah pun karena mengalami suatu struggle sekarang tuh di situ ya kan. Kenapa? Ada gimana, Cel? Masyarakat yang kayak mulai nggak terima berisik terus sampah kan dari kemarin kayak ada sampah banyak. Jadi sebagian dari masyarakat tertentu emang nggak mau dan sedikit terganggu akan kegiatan tersebut betul. Intinya keluar inilah pro dan kontra. Ya, kita sebagai anak-anak buruh pabrik tuh kayak mau apa sih? Mengait isu. Mengait isu tentang ini gitu kan, tentang fenomena ini. Pokoknya kalau kita udah mengangkat suatu isu berarti itu isunya sudah terlalu genting. Kalau kita berdua mengangkat isu ini. Makanya habis banget makanya harus ada pelurusan lah. Ya, harus ada pelurusan. Makanya kita sudah observasi mencari materi demi kalian semua. Kita udah 3 kali ya kesana. 3 kali kita kesana ketemu artis banyak kok. Artis banyak. Makanya kita udah merangkum 10 info dan fakta tentang Citayam Fashion Week. Ikonik orang-orang yang pertama kali ke Citayam ini siapa sih? Ya. Jadi kan kalau buat kalian yang maksudnya belum pernah ke sana terus kayak dengarnya cuman bonge, JJ, kurma, minyak zaitun, air jam-jam ya gitu. Sebetulnya masih banyak guys. Dan kita sudah merangkum 10 yang benar-benar lagi hype banget gitu, icon-icon dari SCBD. Oke, langsung saja lah 10 icon SCBD yang perlu kalian tahu. Oke, nomor 10 ada siapa lo? Prabowo. Ini Prabowo mana? Bukan. Prabowo ya itu bukan. Ini Prabowo. Oh, ini ada Prabowo. Ada Prabowo. Gua juga tidak terlalu intens lah. Cuman ada nanti gambarnya. Lu bisa lihat sosok Prabowo yang jadi ikon SCBD nih. Ya. Prabowo itu terkenalnya dengan tema outfit perpaduan antara kuli bangunan dan anak tongkrongan. Jadi buat kalian yang belum tahu nih ya, nanti kan gambarnya ada tuh, kalian bisa teliti sendiri deh. Jadi memang benar-benar dia menggunakan outfit di mana dia memadukan antara style kuli bangunan dan style anak tongkrongan gitu. Menurut lu gimana? Sah aja. Sah aja. Jadi pakai baju partai gitu kan. Kuli bangunan pakai baju partai. Bukan gitu. Baju biasa. Baju biasa. Celana sonto gitu. Enggak, bangunan gitu kan. Chan lihat fotonya. Intinya
Intinya lu gimana menanggapi ini? Nggak apa-apa kan? Bebas aja berekspresi ya kan? Itu anak muda kan senang berekspresi. Anak muda gitu. Memang wadahnya jangan dibatasi lah gitu. Kalian mau pakai baju ular juga boleh. Boleh. Mau pakai baju apa lagi? Cosplay pintu gerbang juga bisa. Oke, nomor 9 ada siapa? Nomor 9 ada Ale. Ale ini ada pelopor pertama SCBD Fashion Week katanya. Nah, jadi gini, baru-baru ini ada sosok pemuda yang maksudnya mengklarifikasi ataupun memberikan memberikan apa ya sebutnya? Memberikan bukan tanggapan, ngomong. Intinya memberikan informasi bahwa ternyata sebelum SCBD ini viral tuh orang yang pertama itu ya Ale. Bahkan kalau lu belum tahu atau penasaran, lu bisa langsung lihat di channelnya Om Deddy Corbuzier. Nah di situ diundang Ale itu sebagai pelopor pertama di Sudirman itu gitu. Makanya sekarang tuh di mall apa tadi tuh gua bilang Kuningan. Mall Kuningan tuh Ale udah mulai kayak menonjol terlihat. Tapi dari stylenya Ale emang ini beneran ya. Emang SCBD banget. Enggak gitu. Bukan emang model beneran. Ale itu model beneran emang. Iya betul. Soalnya dari style gaya kayak gitu emang Ale. Ada juga tuh ada rasa strawberry Ale itu. Aduh, udah nggak ada bahan buat ngejokes deh. Banyak sih sebenarnya. Ale ada Instagramnya, lu cek aja lah, cari aja lah sendiri lah. Nomor 8. Nomor 8 ini ada Alpin. Siapa Alpin tuh? Salamoni, bukan sih. Ini Playboy Citayam, terus pacar Alpin cantik dan outfit paling keren dan anak skate juga. Gitu. Gua pernah lihat. Gua tahu sosok Alpin. Alpin tuh perawakannya ya kecil gitu, tapi emang dari style keren banget loh. Iya. Pokoknya dari anak-anak Citayam yang kayak gitu paling menonjol, paling rapi, paling menurut gua ya. Menurut gua Alpin tuh keren, terus ceweknya cantik-cantik. Cantik. Lu umur berapa tahun sih? Masih kecil dia. Kecil SMP gitu. Kayaknya SMP. Kayaknya masih SMP, tapi ceweknya cantik-cantik loh asli. Terus emang dia tuh sering bawa skateboard kemana-mana, jadi dia sering selain menonjolkan cuman kayak passionnya doang, ini juga main skate juga di sana. Jadi kan ada stasiun BN ini. Skate parknya ada gitu misalnya? Bukan, jadi dia melompati. Gitu ya. Ada ya? Ada. Nah gitu guys. Jadi untuk Alpin boleh direkomendasikan, dia bibit unggul. Alpin cina kabar terbaru main skate di kereta. Ketawa lu maksain. Lu ngerasa nggak lucu ya sama diri sendiri ya? Kurang banyak beban guys. Jangan terlalu ditekan buat lucu lah. Iya. Susah. Cuman ini Shopee mau jatuh tempo. Shopee Paylater mau jatuh tempo guys. Jadi masih kepikiran. Nomor 7 ada si Minho yang namanya Rizky. Nama aslinya Rizky Minho tuh. Terus kalau setelan laki ganteng banget. Ya, jadi terus punya adik namanya Bella. Jadi gini. Ini cowok sih. Jadi dia tuh stylenya emang ke cewek-cewekan. Pakai baju terbuka aurat. Iya. Celananya ngetat. Terus kayak diberi bonding. Di chat tuh bukan. Mana matarannya. Tara ningali we gambarna siapa? Di chat tuh kan pakai bondu gitu. Itu bukna nyungcung gitu takos urang kieu, tapi gitu. Emang beda. Aura cewek, emang aura cewek, tapi lekok. Nah, kalau misalkan dia stylenya pakai style cowok ganteng banget sumpah ganteng banget. Gitu ya, Cel. Siap, Cel. Yang keenam Cel apa Cel? Yang keenam ada ini yang paling favorit, Dora Citayam. Itu bener Citayam. Lu pas datang ke sana belum ada Dora kan? Ada, kemarin lihat Dora pakai celana pendek warna pink, terus pakai ransel juga. Setelan Dora kan. Iya. Dora Explorer. Dora tuh guys bener nih. Dora Citayam tuh cantik banget. Gue tuh pas datang ke sana tuh ngeliat banget Dora, cantik, putih, mulus, seksi, bohai gitu bikin, ya, semok, bikin birahi naik. Bener sana sih. Bener cantik banget guys. Kalian bisa lihat deh. Soalnya kalau searching juga gampang, kalau lu nulis Dora Citayam juga langsung ada tuh. Dora Citayam. Cantik. Pokoknya cuman enggak bawa peta dia mah.
Enggak bawanya apa? Enggak bawa juga sibut, enggak ada. Bawanya apa? Bawanya kamera biasa. Enggak bawa kamera. Bawa tekad sih. Nomor 5. Tidak didukung. Nomor 5 ada siapa nomor 5? Ada Mami. Nah, Mami itu sesosok gimana sih, Cel? Dia gimana? Gue bingung jelasinnya Mami. Cowok sih? Cowok. Tapi lagi-lagi dia memiliki aura seperti cewek. Jadi guys, standar buat Mami itu lumayan cukup tinggi guys. Iya. Dia tuh tipe yang suka sama cowok pakai motor aerox. Oh, pakai aerox. Emang gimana gede badannya? Gua belum pernah lihat. Bocil pakai aerox. Dia kalau nggak naik motor aerox tuh pantatnya bulugan katanya. Oh gitu. Jadi dia harus bawa kabinet aja kata beliau. Jadi kalau buat cowok-cowok yang tergoda sama kemolekan tubuh Mami itu harus beli motor aerox. Lu pasti inget gak ada viral tuh di TikTok yang anak SMP atau anak SMA nangis pengen beli motor aerox yang di babet-babetin itu. Kan kabar yang beredar itu kan dia capek jalan katanya pengen sekolah naik motor aerox, padahal bukan. Motif aslinya adalah untuk memenangkan hati si Mami ini. Jadi buat lu yang kemarin nangis minta aerox terus sekarang udah dibeliin aerox, cepet gas jemput Mami ke Citayam. Oke. Nomor 4 lo. 4 ada kurma. Nah ini suka makanan-makanan yang ada di bulan puasa nih, kurma ini. Ya. Tapi beda dengan kurma yang di SCBD. Lu yang nyalain yang benerin ya gimana? Beda ya. Kurma ini mantan bonge ya. Mantan bonge sempat ninggalin bonge juga ya. Yang juga mantan. Ini kan agak pelik loh. Jadi gimana kisah percintaannya gimana nih kurma ini? Sebelum bonge viral sekarang itu. Kurma pernah ninggalin bonge. Bonge pernah ditinggalin sama kurma. Terus gimana lagi kelanjutannya? Kalau sekarang gue nggak tahu nyesel apa enggak. Yang jelas buat lu yang namanya cewek, pesanan dalam. Lu harus kayak menemani dari nol. Iya sih. Siapa sangka cowok tuh di kemudian hari di masa depan akan menjadi sosok yang lebih penting bagi Indonesia kayak bonge sekarang. Di mana-mana dicari-cari. Iya, betul. DM-nya isinya cewek semua. Nah, lu kurma kan gimana? Nyesel nggak lu? Ya pokoknya cewek-cewek kayak kurma ini harusnya nemenin cowok dari nol gitu. Dari nol. Lu tuh pokoknya seburuk apapun cowok di samping lu, kalau lu sayang tuh temenin dari nol. Lu terlalu lucu kalau lu ninggalin dia hanya gara-gara materi. Nah, gitu. Tapi cewek juga butuh kepastian, sebetulnya. Tapi kan ini SMP gitu kan ya. Belum mikirin nikah-nikah gitu kan. Belum butuh kepastian sih. Belum. Tapi nyesel sih kurma kayaknya. Lebih butuh duit beli LKS sih. Kurmanya juga udah terkenal juga sih, bingung. Iya, tapi tetap lah ngelihat bonge sekarang kan yang mana-mana hype viral itu kan ya kurma harusnya menyesal. Tapi kalau style kurma itu gimana sih? Style kurma. Jadi belum pernah dari atas sampai bawah tuh hitam, di dalam dibuka manis. Oh, siap bulat juga ya? Bulat lonjong gitu. Enggak, kalau masalah style emang untuk di awal agak kuring. Maksudnya kuring tuh ya dalam artian dengan passion mereka yang seadanya. Kalau sekarang kurma udah tepis banget. Udah didandanin banyak endorse kayak gitu. Pokoknya udah cantik juga kurma. Cuman ya balik lagi, penyesalan itu datangnya di akhir. Lu kalau udah misalkan secantik apapun, bonge itu sekarang levelnya bukan kurma. Sorry nih, gua ngomong jujur nih. Iya. Sekarang bonge itu lebih ke pengen Prilly. Kontusina. Paling banter tuh Dewi Persik. Aduh. Info dari mana, Dari temen, kebetulan gua emang agak gini sama si bonge. Gini. Gini. Ya, udah lanjut. Nomor 3. Nomor 3 ini Roy. Roy udah pada tahu lah Roy mana pacarnya JJ itu. Jadi ini dia ingin fokus mengonten, bantu keluarga juga, dan tolak beasiswa dari Sandiaga Uno. Tapi dia klarifikasi kemarin sebenarnya bukan dari Sandiaga Uno. Dari tim Sandiaga Uno. Bukan dari Sandiaga Uno. Oh iya, maksudnya kan atas perintah Sandiaga Uno juga. Ya nggak tahu, cuman intinya klarifikasi. Terus kan banyak
banyak jadi parodi, banyak yang maksudnya komentar pedas juga, lu ngapain sih nolak beasiswa cuman gara-gara Citayam. Tapi kan kita balik lagi nggak tahu sekecil dan sebesar apapun kontribusi kita untuk hidup kita, yang menentukan itu bukan pandangan orang lain, bukan netizen juga, siapa tahu beasiswa ditolak, konten meledak. Siapa yang tahu kan? Iya, siapa yang tahu. Terus alasan dia emang nolak beasiswa itu loh, kalau misalkan dia kuliah, dia nggak bisa bantu keluarga lagi, otomatis dia kan fokusnya di pendidikan dong. Ya tapi kan biayai sama pemerintah. Iya, tapi dia nggak bisa ngebiayai keluarganya, itu masalahnya. Maksudnya ya beasiswa harusnya kalau gua sih ambil aja sih, kalau konten ya jadiin sampingan bisa ya, aja. Tapi kan namanya beasiswa, mungkin dari cara pandang Roy, emang dari cara pandang gua juga namanya beasiswa kita harus menjaga kayak kualitas kita juga dong, nggak bisa kayak kuliah diambil tapi dalam pembelajarannya kendor, kan tetap beasiswanya bisa dicabut juga. Ayo. Ya tapi kan kalau misalkan menjaga fashion bisa aja sih, fashionnya dari ngonten gitu, berawal dari fashion ntar jadi apa gitu. Ya nggak tahu, intinya ya kita harus hargai pilihan Roy. Itu maksudnya langsung ditolak mentah-mentah tuh, mikir-mikir dulu sih menurut lu, Cak? Mentah-mentah langsung gitu ya, kadang direbus juga. Aduh, hari ini nggak ada jokes ya. Kalau yang berharap ada jokes receh, hari ini nggak ada. Iya, tapi gue pernah lihat di YouTube itu YouTube pesulap merah bukan pokoknya pernah lihat di YouTube kalau ini tuh Roy itu banyak ceweknya katanya gitu. Terus si JJ cemburu, langsung dipacarin lah ke si Roy, karena si Roy setia katanya orangnya gitu. Saya nggak terlalu sejauh itu sih Pak. Roy Roy tahu. Saya tidak terlalu. Gua lumayan tahu lah Roy. Seantusias itu. Gua pernah lihat YouTube-nya siapa yang wawancari si Roy ini. Roy itu kalau nggak salah emang sukses sebenarnya. Kan punya anak tuh, Gading Martin juga. Jadi itu kan. Jadi apa brand bukan brand ambassador. Roy apa? Roy itu alhamdulillah skip. Roy punya anak juga kan, Gading Martin. Roy Suryo. Roy Martin. Emang jadi brand ambassador apaan? Shopee. Serius gua ada di timeline Shopee, Roy sama JJ anjir jadi itu teh kan, jadi apa brand ambassador bukan sih ya yang gitu teh nawaran. Bukan brand ambassador, jadi ya talent promotornya lah, promotor produk. Shopee keren juga itu berdua, si Roy sama si JJ. Oh, lu ngejilat Shopee biar pay letter lu aman, gak ditagi-tagi mulu. Pay letter belum dibayar nih, jatuh tempo tanggal 5. Ya pokoknya dari manapun Anda berada, kasih pinjamlah saya. Langsung nomor 2 lah. Nomor 2. Ini ya pasti udah pada tahu lah, JJ Sleweo. Jadi perawakannya mungil, mirip Puji mana? Pujianto, Pujiastoro, Broken Home. Broken Home juga. Dia Broken Home. Terus sekarang lagi hype-nya dia disindir banyak orang karena katanya songong dimintain foto. Iya. Menurut gua sih sah-sah aja sih. Songong juga karena kan capek anjir. Banyak loh yang minta itu ke si JJ, foto ke si JJ, ya capek lah. Menurut lu sah-sah aja songong? Sah-sah aja lah. Apaan juga. Attitude tokoh publik emang bukan tokoh publik itu. Ya iyalah, dia sudah jadi ini itu dong, jadi selebgram kayak gitu dong. Iya, maksudnya konsumsi publik juga. Ya bukan tokoh lah. Saya ralat lah. Dia kan maksudnya kalau misalkan udah viral kayak gitu, mau nggak mau sebagian privasi maupun kegiatan dia semua udah pada tahu. Udah direnggut juga sama publik. Jadi ya mau nggak mau harus menjaga attitude. Kalau dimintain foto ya kasih gitu. Ya, kalau misalkan pun capek jangan terlalu bawa emosi, bukan. Maksudnya menanggapi permintaan foto dari orang-orang jangan terlalu emosi lah. Gue tahu ya capek pasti. Capek. Gue juga. Lu kan juga dulu kan pernah viral tuh, lu dimintain foto di mana-mana. Kan gimana, lu capek nggak? Iya, gara-gara gua madog.
ente sih. Orang berharap mana jokesna lemparkeun ka merkosa kambing. Aduh. Lain manu batur moal seueur lamun gitu coba balikan deh. Bukannya kemarin juga pernah ini kan viral juga gimana lu capek nggak dimintain foto tuh? Capek gua. Capek. Viral karena itu. Kenapa? Biasalah anak-anak. Kenapa? Biasa anak-anak. Kenapa? Bang, minta foto bang. Enggak viralnya gara-gara apa lu? Gak tahu bang. Sebutin. Gak tahu bang. Pokoknya gua gak pernah sih sebetulnya. Dicabuli anak kambing. Capek bang, mintain foto. Maksudnya bukan sama gua yang fotonya. Gua yang motoin gitu. Ayo udahlah skip lah. Langsung nomor 1. The one and only. Orang mana yang nggak tahu sosok pemuda ini? Ini ikonik. Rambut gondrong. Ikonik nih. Gigi dibehol ya kan? Iya. Stylenya pride lokal banget. Hype banget. Siapa lagi kalau bukan? Bonge. Bonge tuh susah denger. Conge gitu. Terus. Conge itu moncong gede. Enggak sih. Aduh. Ini si Bonge itu teh. Gimana ya caranya kita bisa ngonten tapi lucu terus tuh gimana? Nggak bisa, susah. Bangsat. Ya gitu mah ini ngalir lah. Pokoknya kalian jangan berharap apapun. Bonge ini adalah suka minum Nutrisari. Low profile dulu dong. Oh, low profile. Profile apa sih? Low profile tuh dia rendah hati. Oh, humble. Bonge is humble. Bonge is pride. Bonge is bukan founder. Suka minum Nutrisari. Ini orang udah nggak jelas loh. Banyak endorse. Nutrisari di sini adalah sarkas ya. Sarkas. Lo tahu Nutrisari yang gua maksud? Apa tuh? Ya kayak gitulah. Ada konten pertama kali Bonge nembak kurma tuh dia. Oh, minum dulu Nutrisari, dia baru nembak. Apa jangan ini konspirasi penjualan Nutrisari buat naik? Jangan. Bisa jadi kan, Cek. Sekarang dia banyak endorsement. Gitu. Bonge banyak endorsement. Bonge diundang di ini kan yang berita-berita tuh apa? Mata bukan sih? Bukan di TV One, catatan demokrasi. Bonge udah jadi talent yang masuk ke catatan demokrasi. Dibahas loh sama tokoh-tokoh publik. Kalian yang ngehujat Bonge ngapain aja di rumah? Masih nyusahin orang tua lu. Hah? Masih nyusahin orang tua lu. Tapi ini Bonge ini gimana? Ini emang sayang orang tua. Bonge sayang orang tua. Yatim juga lagi. Gua bukan iri ya, tapi gua kayak anjir Bonge enak banget. Karena apa sekarang tuh Bonge banyak collab sama artis TikTok. Iya gitu. Yang suka TikTok. Saya itu ya. Iya. Iya, kan dia ingin. Semua yang collab sama Bonge tuh gua ikutin di TikTok. Dan Bonge beruntung banget sih lu, aduh. Iya sih. Salah satunya yang followersnya banyak yang pernah collab sama Bonge adalah Euni Kecoa. Tahu enggak lu? Yang di mana? Ratu Pargoy. Iya, tahu gua enggak punya. Coba abis ini lihat TikTok lah. Paling lu mandi langsung. Bayin Paula juga kan itu polos gede tuh. Polos banget. Iya. Tapi kan yang gua bilang kan TikTok. Kalau TikTok kan masih kalah sama Euni Kecoa dong. Bayin Paula juga punya TikTok. Iya punya, siapa yang bilang nggak punya? Ya maksudnya followersnya lebih banyak. Kan gua ngomong lebih banyak. Coba lo aja cek lihat. Ya udah nanti gua lihat lah. Terus Bonge itu ini pertama kali gua tuh nggak peduli mau Bonge mau siapapun gua nggak peduli. Cuman pas lihat di TV One Pak Ridwan Kamil tuh nawarin. Bonge pengen apa? Pengen rumah kah? Renovasi rumah kah? Sekolah atau apapun. Terus ada satu kalimat yang Ridwan Kamil itu omongin ke Bonge. Gimana? Oh iya Bonge, tapi itu bukan berlaku buat Bonge aja ya. Teman-teman Bonge ngelis juga ya, biar nanti bisa bisa diajuin lah. Ya, kayak Bonge gitu. Dapat sekolah juga. Bisa direalisasikan nanti. Makanya dari situ gua bertekad gue tiap hari nge-DM-in Bonge, gue pengen jadi temen lu biar hutang gue dibayarin Pak Ridwan Kamil.
Udah sih itu doang lah sih, lumayan ya. Maksudnya berguna nih buat kalian yang belum pernah ke Citayam dan kurang, maksudnya ketinggalan juga sama hal-hal yang viral kayak gini tuh. Nah, itu barusan adalah 10 ikon SCBD ya yang sekarang lagi hype. Jadi kalau misalkan mau ke Kuningan, sekarang ke Kuningan. SCBD juga masih rame sih kemarin. Rame, tapi ya mereka udah nggak ada. Mereka ini udah nggak ada. Kalau misalkan mau nyari ya Bonge, JJ, Kurma, sama Roy mah ya ke Kuningan aja. Kuningan, tapi kalau mau nyari masalah, ayo datang di sini aja sama Oce ya. Sama Oce berantem. Kayak gitu. Dan lagi ini apa yang mau dibahas tentang Bonge ini? Ini Bonge bukan sekedar dia konten-konten doang sih. Maksudnya? Banyak yang harus dibahas juga sebetulnya tentang Bonge ini. Ya tapi gue nggak peduli ya selebihnya. Gue cuman kayak menikmati, oh ini lagi rame gue datang. Udah hidup mah sesimpel itu aja. Kita nggak perlu mengomentari apa yang bukan bidang kita. Karena itu kan maksudnya kita dikit-dikit mengomentari, dikit-dikit kita ikut campur. Ya mending kalau kita memiliki ilmu di bidang itu. Betul. Tapi kalau enggak, ngapain kita susah-susah payah? Kayak lu apa-apa dikomentarin, ini harusnya kayak gini, Kominfo ngomong blokir. Iya, lu tadi blokir perdebatan masalah Kominfo. Iya, maksudnya ya kita ikutin alurnya aja. Biarin orang-orang yang memiliki suara lantang dan knowledge yang memang tinggi, mereka yang speak up. Kita mah cuma nunggu hasilnya aja. Tapi kan kita mah nggak mampu. Juga emang udah gak main IG sih. Iya, kan perjuangan itu kan dibagi dalam beberapa macam. Ada yang mereka berteriak lantang di jalanan, ada kita yang di rumah karena dia yang kena dampak, karena dia yang paling berdampak. Enggak, bukan. Ada juga. Tapi definisinya bukan itu. Lu terlalu sempit tentang masalah perjuangan. Nih, perjuangan gini. Iya, maksudnya enggak, gua jelasin dulu. Karena berdampak. Semua orang pasti kena dampak. Iya. Semua orang pasti kena dampak. Enggak, yang maksudnya yang kena dampak. Cuman enggak bisa dikotak-kotakan. Misalkan mereka yang turun ke jalan lebih terkena dampak daripada mereka yang diam di rumah. Bukan itu titik poinnya. Maksudnya kan yang cari usaha dari Instagram lah, jualan di Instagram, ini paling berdampak. Kan ini yang kita bicarakan antara mereka yang di rumah berjuang sama mereka yang teriak-teriak di jalan. Itu bedanya. Ya maksudnya kayak gini, ngerti nggak? Jadi dalam pergerakan atau perjuangan itu bisa terbagi dari beberapa macam. Selebihnya gua nggak tahu. Yang intinya adalah pergerakan bisa disuarakan dengan lantang di jalanan. Ada juga tipe orang yang diam di rumah cuman mendoakan. Dua-duanya ini sah, cuman memiliki jalan yang berbeda, memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda. Kita nggak bisa yang ini salah, yang itu benar, yang turun ke jalan salah, yang diam di rumah salah, nggak bisa. Dua-duanya sama, memiliki tujuan yang sama untuk menyuarakan hak-hak yang mereka inginkan. Tapi di situ ada pro dan kontranya juga. Pro dan kontra. Kalau masalah itu balik lagi, gua nggak mau ikut campur karena urusan gua terlalu banyak, hidup gua terlalu rumit. Intinya buat kalian tetap dukung channel kita. Promosi. Dukung channel kita. Jangan sampai nggak dukung karena usaha kita ini adalah karena subscriber Anda, viewers Anda itu menjadi cuan untuk kita di suatu kelak nanti. Ya, jadi enggak itu sih ya. Pokoknya realistis aja lah kita malah. Iya, enggak ke arah sana. Kalau misalkan emang dapat adsense ya lumayan ya buat bayar Shopee Pay Later ya kan. Iya, gitu, nambah-nambah lah gitu. Karena makannya saya untuk makan ya, tergantung Anda ini. Gua sih enggak sampai ke sana juga sih, gua enggak mau sepakat sama lo. Intinya buat kalian yang sekarang masih main judi slot, berhenti bangsat biar hidup lu enggak kacau kayak gua. Selamat tinggal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.